Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di channel saya, Harjito Ojit. Nah, di tutorial kali ini ayo kita berlatih bagaimana membuat live worksheet dengan formula adalah soal-soal speaking serta listening. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus channel ini, semoga bermanfaat. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya di channel Harjito Ojit. Pada tutorial saat ini kami akan mengajak sahabat-sahabat semuanya, para guru, untuk belajar bersama bagaimana membuat live worksheet khususnya untuk model soal speaking sama listening. Baik, mari kita mulai. Pertama-tama adalah kita buka browser kita di Google Chrome seperti biasanya. Akun kita adalah misalnya ini. Kita ketik di sini adalah live worksheet. Kemudian dari sini kita pilih liveworksheet.com. Nah, maka tampilan live worksheet adalah seperti ini, sahabat-sahabat semuanya, para pengajar dan para siswa. Apabila belum login, silakan login dulu seperti biasanya kalau kita akan masuk aplikasi. Jadi mesti menggunakan email. Nah, kalau sudah, maka di sini ada Teachers Access. Nah, ini kita sudah bisa begini. Kita enter saja. Nah, menunya adalah ada home, ada about this site, ada interactive worksheet, ada make interactive worksheet, dan ada make interactive workbook, community, dan help. Untuk membuat live worksheet, maka kita akan ngeklik ini, make interactive worksheet. Kita klik, kita pilih get start atau mulai. Nah, maka kita akan dihadapkan pada tampilan menu seperti ini, yaitu upload your worksheet. Kita dimohon mengupload file lembar kerja yang sudah kita siapkan. Bisa di file PDF, bisa di file Word. Saya akan ambilkan file PDF dari LKS yang sudah kita siapkan. Ini kita klik menu choose file. Di penyimpanan kita. Jadi kita menyimpan lembar kerja itu di mana? Nah, di sini untuk kali ini kami menyiapkan lembar kerja IPA kelas 7 SMP, yaitu ini LKS ciri-ciri makhluk hidup. Kita klik, kita open kanan bawah. Nah, sekarang sudah masuk di sini, choose file LKS ciri-ciri makhluk hidup. Kita klik sebelah kanannya adalah upload. Kita klik upload. Kita tunggu sesaat, akan diupload ke aplikasi live worksheet. Nah, lembar kerja kita sudah masuk di sini seperti ini gambarannya. Nah, ini lembar kerja, ada 2 lembar yang kita siapkan untuk mata pelajaran IPA SMP kelas 7, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Seperti biasanya, ciri-ciri LKS IPA adalah ada pengantar di depan seperti ini. Kemudian ada bahan diskusi. Nah, bahan diskusi yang pertama kami buatkan adalah hasil maksud saya gini, siswa kita untuk mengamati benda-benda, yaitu tas, tumbuhan, bola, burung, ban mobil, orangutan, dan helikopter. Ini seperti yang ada di buku siswa IPA SMP kelas 7. Nah, soal yang akan kita terapkan di sini untuk yang pertama ini adalah soal agar siswa nanti bisa memberi tanda cek di sini atau ngeklik pada kotak-kotak yang sesuai. Misalnya, ini ciri benda. Ya. Bendanya adalah tas,
tumbuhan, bola, burung, ban mobil, orangutan, dan helikopter. Kemudian cirinya bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsangan. Misalnya tas. Tas ini bergerak apa enggak? Maka kalau ini tidak bergerak, maka ini tidak saya klik. Tapi kalau tumbuhan bergerak apa enggak? Nah, kalau bergerak saya klik. Nah, seperti itu. Jadi beri tanda cek itu maksudnya diklik. Nah, formulanya adalah kita pakai select. Nah, untuk membuat formula seperti pada tutorial kami yang ke-1, ke-2, ke-3, yaitu kita beri kotak dulu di sini, kotak bayangan. Nah, seperti ini. Nah, kita tuliskan di sini select. SELECT. SELECT titik 2 no. No itu karena ini bukan jawaban. Jadi kalau siswa sampai ngeklik ini, kotak ini berarti salah. Gitu ya. Terus ke bawah ini bernapas. Tas tidak bernapas ya. Maka kita kasih perintah select titik 2 no. Nah, demikian pula yang tas tidak tumbuh ya. Jadi bukan makhluk hidup. Kita kasih select titik 2 no. Jadi cara memberikan rumusnya adalah tanpa spasi ya, select titik 2 no, huruf kecil semuanya. Nah, ini bisa kita copy ya, supaya cepat bisa kita copy. Kita kasih kotak dulu. Seperti ini. Sekarang yang kolom tumbuhan juga kita beri kotak lagi. Kita edit. Kalau ini yes, karena ini merupakan kuncinya. Jadi ke bawah ini semuanya yes, karena tumbuhan itu menunjukkan ciri-ciri bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, dan lain-lain. Yes, kita copy juga. Ini harus sabar ya, sabar semuanya, satu persatu, tetapi lembar kerja ini menyenangkan buat siswa. Demikian seterusnya sampai semuanya diisi dengan rumus atau formula. Nah, untuk sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2 ini berdasarkan pengamatanmu dan hasil pada tabel di atas, adakah benda-benda yang memiliki ciri yang sama? Tuliskan jawabanmu pada kotak berikut ini, yaitu ada atau tidak ada. Nah, kalau model soal begini, jadi nulis jawaban pendek, kita kasih kotak juga, maka kuncinya adalah ada. Maka kita ketikkan di sini ada. Jadi kalau siswa menulis tidak ada, maka salah. Cukup gampang model soal nomor 2 ini. Nah, sekarang untuk model nomor 3, di sini dimohon memberi tanda cek pada kotak yang dianggap benar. Nah, seperti ini. Benda mana sajakah yang memiliki ciri bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsangan, dan lain-lain. Maka ini kita beri formula dengan terlebih dahulu diberi tanda kotak dulu di luarnya, yaitu kata tik TICK, kata tik TICK titik 2. Karena ini bola benda mati, maka ini adalah no. Kalau ini orangutan adalah yes.
TICK.2 yes. Ingat ya sahabat semuanya, jadi ini untuk checkbox ini adalah TICK, checkbox namanya, jadi memberi tanda cek pada kotak. TICK, karena ini burung maka ini adalah yes. Kalau helikopter adalah no, TICK no, TICK.2 no, karena dia tidak menunjukkan ciri-ciri seperti makhluk hidup. Kalau ini ban mobil no, tumbuhan berarti TICK yes lagi. Kalau terakhir tas adalah no, TICK.2 no. Nah, ini namanya checkbox. Jadi siswa memberi tanda cek pada pilihan yang dianggap benar. Nah, berikut nomor 4 juga masih checkbox. Sedang benda yang tidak menunjukkan ciri-ciri bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak dan lain-lain juga begitu. Berarti ini kebalikannya dari yang di atas. Jadi kalau ini tumbuhan tidak menunjukkan ciri bergerak, jadi kalau dia menjawab tumbuhan berarti salah, berarti TICK no. Kalau bola TICK.2 yes. TICK.2 yes, karena tidak menunjukkan ciri makhluk hidup. Pas kalau burung berarti no, TICK.2 no. Mobil yes, TICK.2 yes. Helikopter TICK.2 yes, maaf no. Terakhir orangutan no, TICK.2 no. Nah, sudah selesai untuk nomor 4 model soal checkbox ya. Nah, sekarang untuk soal nomor 5 kami akan memperkenalkan yang tadi saya sampaikan adalah soal listening. Di soal listening ini peserta nanti ngeklik bagian yang kita kasih rumus listening, jadi mendengarkan rekaman, kemudian siswa tinggal menjawab benar atau salah pernyataan yang dia dengar itu. Listen adalah mendengarkan. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Berikan tanda cek pada kotak benar atau salah. Nah, maksudnya begini. Soal ini listening, tapi kami kombinasi dengan soal benar salah. Dengan soal benar atau salah. Kombinasi. Jadi untuk ini pernyataan A, makhluk hidup memiliki ciri-ciri berbeda dengan benda mati, ini kita kasih kotak dulu. Karena ini akan kita beri rumus listen. Rumusnya adalah listen ya. Tulisannya listen. Kemudian listen titik 2, kita ketikkan kata-kata yang ada di situ. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda mati. Nah, jika nanti siswa ngeklik ini terus berbunyi, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda mati, maka ini pernyataan ini benar apa salah. Nah, begitu ya. Jadi untuk benar salah rumusnya adalah ini benar, ini kita kasih rumus. Oh, sebelum itu untuk listen ternyata ada pilihan di sini menggunakan bahasa apa yang kita dengarkan itu. Kita pilih di sini. Di kolom pencarian ini adalah kita klik bahasa Indonesia, ada di sini. Kemudian ini kita defaultkan. Jadi semuanya berbahasa Indonesia, kita klik kotak centang ini. Kemudian kita save, klik save. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau itu tadi benar, kuncinya adalah di sini select. Pakai select ya. SELECT yes. Kemudian yang salah ini adalah no. Karena ini bukan kuncinya. Select titik 2 no. Nah, kemudian soal listening yang kedua.
ini kalimat agak panjang. Kita akan coba kalimat agak panjang kira-kira bisa apa tidak gitu. Kita beri kotak dulu sepenuhnya. Nah, kita masukkan rumusnya adalah listen ya. Kata-katanya adalah makhluk hidup memperlihatkan ciri-ciri bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, kemudian tidak memerlukan nutrisi, dan peka terhadap rangsangan. Nah, ini rumusnya. Nah, ini benar apa salah? Maka di kotak benar adalah select no, karena pernyataan itu adalah salah ya. Kalau salah berarti di kunci salah ini adalah yang menjadi kuncinya. Select titik 2 yes. Nah, seperti itu. Sudah selesai. Nah, sekarang nomor 6 ini akan kami sampaikan soal speaking. Jadi siswa untuk menyebutkan ya. Kalau tadi di atas ini adalah listening, siswa mendengarkan, latihan mendengarkan, kemudian mengoreksi yang didengar itu jawaban itu benar apa salah gitu. Kemudian yang nomor 6 ini adalah siswa mengucapkan, jadi speaking. Jadi untuk mengucapkan di sini sesuai dengan soal di atas adalah bahwa gambar ini termasuk makhluk hidup apa benda mati. Ya, mari kita kasih formula. Dikotai dulu belalang ini. Nah, rumusnya adalah speak. Tulisannya speak, S-P-E-A-K. Speak. Belalang kuncinya adalah makhluk hidup. Kemudian di sebelahnya juga kita kasih. Nah, ini memerlukan juga gitu. Pilihannya bahasanya bahasa apa? Choose-nya adalah kita pilih bahasa Indonesia. Kita klik bahasa Indonesia, kita default-kan, set as default, kemudian kita save juga, klik save. Nah, ini adalah speak. Misalnya speak gitu ya. Kemudian benda mati. Nah, seperti itu. Kemudian ini kecambah. Speak titik 2 makhluk hidup. Kemudian ini cacing tanah, makhluk hidup. Dan yang terakhir robot. Speak titik 2 benda mati. Nah, sahabat semuanya, jika ini sudah benar maka rumusnya adalah gini. Setelah kita kasih formula speak, ini ID Indonesia ya, makhluk hidup. Ini sudah insya Allah sudah benar seperti ini. Sedangkan yang di atas juga gitu. Listen titik 2 ID Indonesia ya, bahasa Indonesia. Nah, sekarang sudah selesai semua formulanya, yaitu menggunakan speaking, kemudian menggunakan listening dan menggunakan speaking. Selanjutnya kita perkenalkan lagi yaitu checkbox, yaitu rumusnya TICK, tik. Kemudian yang atas select ini sudah biasa, pilihan ganda ya, seperti pilihan ganda yang ini kombinasi. Nah, sekarang kita akan lihat dulu apakah sudah benar
ini menggunakan menu di kiri atas yang ada loopnya ini. Nah, kita lihat kalau tidak ada informasi apa-apa di sini berarti ini sudah benar. Nah, seperti ini. Untuk soal listening, ini ada gambarnya ini. Gambar speaker ini berarti sudah benar. Oke. Nanti kalau kita klik ini akan berbunyi. Demikian pula pada speaking, maka di sini ada gambar mikrofon, nanti ini diklik, kemudian siswa untuk latihan berbicara. Jawabannya apa ini? Benda mati atau makhluk hidup begitu. Baik. Sekarang kalau sudah benar gini, kita save. Yaitu yang kanan ini, save. Menu di kiri atas di tengah-tengah ini. Save-nya muncul save ya. Kita klik save. Nah, ini akan kita pilih yang mana ini? Kita yes, I want to share my worksheet. Jadi kita akan share sehingga guru-guru lain bisa melihatnya. Kita klik ini. Di sini kita dimohon menuliskan judul ya. Judulnya adalah tadi ciri-ciri makhluk hidup. Kita ketik. Ciri-ciri makhluk hidup. Bahasanya kita pilih di sini bahasa Indonesian. Nah, Indonesia. School subjeknya adalah ini SMP atau MTS ya, MTS. Kemudian grade-nya adalah kelas 7. Kemudian kontennya adalah tentang ciri-ciri yang diperlihatkan oleh makhluk hidup. Kemudian ciri lain adalah perbedaan ciri antara makhluk dengan benda mati misalnya. Terus yang mengerjakan nanti usianya antara umur SMP kelas 7 adalah 12 sampai umur 14 ya kira-kira. Oke. Deskripsinya adalah kita isi deskripsi ini supaya nanti teman-teman kita kalau mencari itu lebih gampang. Ini adalah ciri-ciri makhluk hidup materi IPA kelas 7 SMP garing MTS. Kemudian ini kita klik yes, kemudian kita klik save. Nah, di kita klik save ini ada link yang bisa kita share ke siswa kita yang akan mengerjakan. Tapi sebaiknya jangan ini dulu. Kita akan melihat, kita akan mengatur dulu lembar kerja ini, kita isi waktu berapa menit dan lain sebagainya. Kita klik di teacher access ini di sebelah kanan atas nih, teacher access kalau gini Harjito Ojit. Kemudian kita klik my worksheet. Nah, ternyata live worksheet kita sudah ada di milik publik ya, di my worksheet yang paling kiri atas ini. Kita klik ini. Nah, ini lembar kerja kita tadi yang sudah ada rumus-rumusnya tadi. Nah, di sini di menu tengah ini ada copy, ada custom link. Kita klik custom link dulu. Nah, di menu generate custom link di sini yang kotak paling kiri ini adalah pengaturan waktu. Kita set time ini dikerjakan soal ini berapa menit. Kali ini tertulis defaultnya 60 menit. Jadi ini bisa ditambah, bisa dinaikkan, bisa diturunkan juga. Nah, ini kemudian harinya kapan? Kalau kita akan nge-share ini di Google Classroom, maka di sini diminta from dari hari apa sampai hari apa. Jadi dibiarkan hari apa ya, sampai hari apa atau hari ini juga, begitu ya. Silakan, di sini ada menunya. Kemudian yang tengah ini adalah siswa hanya menjawab saja. Nah, seperti ini. Atau siswa menjawab dan dikirim ke guru. Nah, kita pilih yang send answer to the teacher.
Jadi dijawab, setelah itu dikirim ke gurunya. Tetapi siswa nanti menuliskan nama di sini, namanya siapa, levelnya apa, SMP mana, gitu. Nah, kemudian di kolom paling kanan ini show grade without decimal. Jadi nanti nilainya itu tanpa desimal. Jadi misalnya ini angka 7 atau yang 7,4 dengan desimal, satu angka, dua angka di belakang koma, ya. Jadi bisa dipilih yang bawah, bisa dipilih yang atas. Oke, saya pilih yang atas. Jadi laporannya nanti, reportnya itu nilainya bulat. Kemudian skor maksimal 10. Nah, ini bisa kita ganti menjadi 100 skor maksimal. Nah, seperti itu. Oke, setelah ini, nah setelah kita selesaikan ini custom link, nah kemudian yang bawah inilah link yang kita berikan kepada siswa kita. Linknya cukup panjang, ini kita copy. Nah, ini berarti sudah kita copy. Kalau sudah biru gini, copy link. Nah, biasanya untuk memberi nama link ini bisa menggunakan aplikasi lain, misalnya Bitly, atau langsung ini. Inilah yang kita share kepada peserta kita melalui grup WhatsApp. Ya. Mari kita coba. Nah, sekarang link itu akan kita kirim, ibaratnya ini adalah grup siswa. Kita paste di sini. Nah, di sinilah nama link-link tersebut berada. Kita sekarang sebagai siswa, kita akan mencoba mengerjakan. Nah, ini adalah tampilan di link siswa. Tampilan di link siswa yang akan mengerjakan. Mari kita akan coba mengerjakan. Akan dapat berapa misalnya? Seperti ini. Ini siswa mengerjakan. Nah, seperti ini. Ini kebetulan ini benar semua. Ya. Jadi kalau kita ngeklik di sini, maka ini salah. Oke, kita salahkan satu aja. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini tadi menuliskan ada atau tidak. Saya menuliskan ada, begitu. Benda sajakah yang memiliki ciri-ciri bergerak, bernapas, tumbuh? Maka ini adalah ciri makhluk hidup. Jadi ini. Kita beri tanda cek yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 4, sedangkan benda yang tidak menunjukkan ciri-ciri ini adalah makhluk atau benda mati. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini untuk soal listening. Untuk soal listening ini kita akan klik ini. Mari kita dengarkan. Ini kalau diklik, kita dengarkan ada suaranya apa tidak? Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda mati. Nah, itu cirinya. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda mati. Jawabannya adalah kita pilih benar. Oke, sekarang soal yang B, kita dengarkan. Karena ini kalimatnya agak panjang. Makhluk hidup memperlihatkan ciri-ciri bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, tidak memerlukan nutrisi, dan peka terhadap rangsangan. Nah, ini benar apa salah? Saya menjawab salah. Nah, baik, sekarang ini adalah soal listening. Jadi latihan mendengarkan, siswa itu kemudian menjawab, mengomentari benar apa salah, gitu ya. Kemudian soal yang terakhir, yang ke-6 ini adalah speaking. Tadi sudah kita kasih rumus makhluk hidup. Klik. Nah, makhluk hidup. Oke, sekarang benda mati. Makhluk hidup. Makhluk hidup. Benda mati. Nah, semuanya sudah selesai terjawab.
Di sini ada tulisannya. Hati-hati kalau kita menyebutkan supaya tidak suaranya masuk semua. Jadi di sini yang kita sebutkan tadi ada terekam tertulis di sini. Kemudian kita sebagai siswa finish. Nah, kita memasukkan namanya misalnya Harjito. Kemudian grup level adalah kelas 7A. Maaf, kelas 7A. Kemudian school subject adalah SMP. Kemudian kita send. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kalau ini biru-biru atau hijau gini berarti sudah benar. Kalau merah berarti jawaban salah. Nah, seperti ini. Ini helikopter ini dinyatakan salah di sini. Baik, kita lihat di sini ini tas ini salah juga. Jadi kalau di sini tadi helikopter kira-kira rumusnya salah ya. Rumus kita yang salah mestinya ini yes bukan no ya. Oke, tapi tidak masalah. Kita lihat kita dapat nilai 94. Tadi skornya sampai 100 ya. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah selesai di sini. Berarti lembar kerja ini sudah bisa digunakan. Nah, itu kira-kira dari teman-teman semuanya yang bisa kami share, kami bagi, kami sampaikan untuk kita belajar bersama-sama. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komen serta share jika hal ini berguna untuk membangun konten-konten kami. Silakan kami diberikan masukan untuk perbaikan berikutnya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.